Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua, sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual, tentu dengan analisa yang cukup tajam. Sobat sekalian, edisi kali ini kita membahas soal hari keramat untuk pemilu 2024. Walau alam kita belum tahu siapa yang kuat, apakah dari versi pemerintah atau dari KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggara pemilu. Sobat sekalian, seperti yang kita ketahui semua bahwa sekarang ini setidaknya ada dua opsi yang coba ditawarkan untuk ditetapkan sebagai hari pemungutan suara. Yang saya istilahkan adalah hari keramat. Meskipun ada juga yang menyebut hari baik gitu ya. Dua opsi itu adalah datang pertama yaitu dari KPU sebagai pemegang otoritas, yaitu ditetapkan bahwa KPU mengusulkan berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan selama ini, kemudian menemukan hari yang dipandang lebih tepat adalah itu pada tanggal 21 Februari 2024. Namun kemudian opsi lain belakangan muncul dari pemerintah melalui Kemendagri yang melihat bahwa opsi yang ditawarkan KPU pada tanggal 21 Februari adalah opsi yang sangat riskan dalam situasi politik. Sehingga kemudian pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei 2024. Walau sekali lagi, dua opsi ini sampai sekarang ini itu belum kemudian ada kesepakatan. Pemerintah berdalih bahwa ini tidak deklarasi, meskipun masyarakat publik melihat bahwa hanya persoalan hari H saja, itu kemudian sekarang ini sepertinya sudah mengalami deklot gitu ya, pembahasan di DPR. Tapi kemudian baik pemerintah, DPR, dan KPU itu kemudian mengklarifikasi bahwa ini dinamika saja. Saya adalah orang yang senang sebenarnya menggunakan istilah ini, mendengar istilah dinamika gitu ya. Hanya saja kemudian kalau kita tarik ke belakang gitu ya, melihat progres pembahasan yang coba dilakukan, sepertinya tidak ada yang dinamis gitu. Karena ini sepertinya seolah-olah saling kunci saja terhadap dua opsi tersebut. Yang akhirnya kemudian sampai sekarang ini belum menemui titik temu hari yang mana untuk disepakati. Gitu ya. Sobat sekalian, sebelum kami mencoba mengulas lebih jauh berkaitan soal hari apa penyebab sampai kemudian sampai sekarang ini belum ada kesepakatan dan apa latar dari masing-masing opsi ini, kita semua tentu memahami bahwa perhelatan pesta demokrasi yang akan dilakukan di tahun 2024 ini adalah perhelatan yang terakbar sepanjang sejarah terbentuknya negara kita. Bahkan boleh jadi ini adalah pesta yang terbesar di dunia, terakbar gitu ya, yang terjadi. Karena betapa tidak bahwa di tahun 2024 mendatang, Indonesia itu akan, negara kita ini gitu ya, itu akan melakukan perhelatan pesta demokrasi itu dengan gitu ya, dua perhelatan yang besar. Pertama adalah yang kita tahu semua bahwa perhelatan pertama itu adalah berkaitan soal yaitu adalah pemilu gitu ya. Pemilu itu atau pemilihan umum akan dilaksanakan sebenarnya di tahun 2024 ini itu akan dilaksanakan secara serentak memilih setidak-tidaknya adalah 5 kotak seperti yang kita tahu selama ini gitu ya. Karena tidak ada revisi undang-undang, jadi kita setidaknya menggunakan untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu adalah di mana masyarakat atau pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih itu kemudian nanti akan menggunakan hak pilihnya dengan 5 kotak. Setidak-tidaknya gitu ya, karena akan memilih yaitu adalah pemilu nanti secara serentak kita akan memilih, satu adalah memilih anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi gitu ya, lalu DPR RI dan DPD RI. Dan yang terakhir juga adalah akan memilih calon presiden dan bersama dengan wakil presiden. Bayangin serentak kita akan memilih 5 dan ini luar biasa. Seperti yang pernah kita jelasin dibahas, diulas di channel ini bahwa pemilu adalah salah satu instrumen yang disiapkan oleh negara gitu ya
untuk kemudian kepada warganya, kepada rakyatnya menggunakan kedaulatannya berpartisipasi untuk menentukan siapa gerangan pemimpinnya ke depan dan siapa wakilnya ke depan yang dipercaya untuk bisa mengelola negara ini secara baik dalam rangka menuju kesejahteraan. Itu adalah esensi pemilunya. Yang kita akan lihat nanti pada pemilu 2024. Selain pemilu, juga akan dilaksanakan pada tahun yang sama adalah yaitu pemilu pilkada serentak di seluruh daerah. Pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di seluruh daerah, baik itu adalah kabupaten kota, termasuk adalah gubernur. Sampai yang sangat luar biasa gitu ya, yang akan dilakukan di tahun yang sama. Sobat sekalian, karena ini adalah sebuah pesta yang sangat besar, maka tentu sesungguhnya adalah harusnya dipersiapkan pula secara baik. Saya adalah orang yang tidak ingin mengistilahkan atau kurang setuju selalu mengkait-kaitkan bahwa karena beban pekerjaan pemilu 2024 nanti jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih berat bebannya dibanding pemilu sebelumnya, maka harus dipersiapkan secara baik. Bagi saya kita tidak berbicara pada konteks beban. Karena pekerjaan itu adalah bukan sebenarnya beban. Pekerjaan itu adalah amanah yang karena ada agenda yang tentu dicita-citakan. Dan agenda 2024 itu adalah, sekali lagi kita menyebut pesta. Pesta harusnya kita jemput semua dengan sukacita, dengan sebuah kesadaran yang masif bahwa ini adalah wilayah di mana kesempatan publik, kesempatan rakyat yang disiapkan oleh negara untuk menentukan pimpinannya. Sekali lagi saya mohon maaf, terserah tentu saya tidak ingin mendebat orang untuk menggunakan istilah beban. Tapi bagi saya adalah kata beban itu seolah-olah untuk kemudian harus dikonversi dengan berbagai hal kepada orang yang akan menjalankan. Padahal kita harus menjemput ini sebagai bagian dari proses sukacita. Karena kita akan berpesta untuk melahirkan pemimpin yang ideal, gitu ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita ini, sehingga bagi saya sekali lagi, karena ini adalah pesta yang harus dijemput dengan sukacita, maka tentu harus dipersiapkan juga pula secara matang, gitu ya. Itulah sehingga kemudian harus semua elemen-elemen yang terlibat di dalamnya tentu memang harus kemudian bergerak untuk bagaimana mensukseskan pesta tersebut. Sayang sekali, mohon maaf gitu ya, sekarang ini kita hanya masih berkutat pada soal hari H. Padahal di edisi sebelumnya juga kita sudah pernah menyinggung sedikit bahwa kualitas pemilu sebenarnya itu tidak ditentukan atau bahkan kecil sekali pun ikut pengaruh gitu ya, berkaitan dengan soal hari baik untuk ditentukan kapan pemungutan suara itu. Karena pemilu yang berintegritas atau pemilu yang berkualitas sebenarnya adalah ditentukan itu berkaitan pada soal bagaimana kesiapan mekanisme sistem pemilunya sendiri, bagaimana kesiapan penyelenggaranya, bagaimana profesionalisme penyelenggaranya gitu ya. Lalu yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya semua elemen-elemen lain itu berada pada koridornya, terutama adalah birokrasi untuk tidak ikut dalam hal bermain politik, gitu ya. Atau dalam ini biasa kita mengistilahkan netralitas birokrasi. Ini sekaligus akan menjawab pada posisi bagaimana gagasan yang dibangun pemerintah, gitu ya. Hal lain yang tentu juga adalah yang kita harus antisipasi, yaitu adalah soal money politik atau soal politik uang, gitu ya. Ini yang harus memang kita lihat. Nah, sobat sekalian, kita kembali kepada persoalan yang lebih krusial tadi adalah soal hari H, gitu ya. Yang sampai sekarang ini belum ada titik temu. Yang kita tahu semua bahwa sebenarnya kita sudah sempat agak merasa tenang gitu ya, karena pernah sebenarnya beberapa bulan lalu pemerintah dan DPR dan KPU itu rapat, dan saat itu sudah terlontar jadwal, yaitu adalah opsinya yang ditawarkan KPU tanggal 21 Februari. Memang pada saat rapat, pada saat itu adalah belum ada penetapan resmi hari pada saat itu. Tapi pada saat bersamaan tentu juga kita harus menyadari bahwa pada saat dalam rapat tersebut tidak ada satu partai pun yang kemudian menyatakan menolak opsi dari KPU. Di dalam rapat di Komisi 2 itu
hanya satu opsi yang coba kemudian ditawarkan oleh KPU dan kemudian tidak ada yang menolak. Baik pemerintah, DPR sendiri itu kemudian tidak ini, sehingga publik seolah-olah pada saat itu kemudian melihat bahwa sudah disepakati yaitu pemilu akan jatuh, pemungutan suaranya adalah 21 Februari. Kenapa ini penting 21 Februari? Karena berkaitan dengan sebenarnya adalah soal tahapan pemilu yang harus banyak yang perlu dipersiapkan gitu ya. Sobat sekalian, hanya saja kemudian belakangan ketika pasca pertemuan tersebut kemudian bergulir wacana baru yang coba digulirkan, tawaran dari opsi itu datang dari pemerintah. Dalam hal ini adalah melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu ditawarkan tanggal 15 Mei 2024 seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Pemerintah berdalih bahwa waktu yang ditawarkan oleh KPU itu adalah dari sisi pertimbangan politik itu agak riskan gitu ya, karena ada banyak kalender anggaran dan macam-macam gitu ya. Meskipun sekali lagi kalau yang saya sebutkan tadi bahwa kalau semua berada pada koridornya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tapi walau ini belum semua masih berjalan pada posisi untuk tarik menarik. Jadi pemerintah kemudian menawarkan tanggal 15 Mei. Yang apa yang terjadi? Akhirnya kemudian terbelah. Masing-masing memiliki pandangan gitu ya. Opsi yang setuju pada pandangan KPU, opsi untuk dilaksanakan pada tanggal 21 Februari setidak-tidaknya mendapat dukungan, yaitu adalah tentu KPU sendiri sebagai penyelenggara yang pengusul dari opsi ini. Kemudian juga ikut bersama ada P3 di sana, ada PDIP dan ada PKS. Ini adalah yang setuju untuk opsi tanggal 21 Februari 2024 untuk pemungutan suara gitu ya. Yang kemudian pada opsi yang lain yang setuju dengan opsi pemerintah itu kemudian tentu sekali lagi adalah pemerintah sebagai pengusul, lalu kemudian diikuti sepaham dengan Partai Golkar, kemudian ada Nasdem, ada Partai Amanat Nasional di sana juga gitu ya, yang setuju dengan opsi tanggal 15. Ada dua partai yang menarik karena kemudian menyatakan setuju yang manapun disepakati. Jadi mereka yang mana saja yang itu disepakati rapat dia akan siap gitu ya. Yaitu adalah Demokrat dan PKB. Walau gitu ya. Itulah realita bahwa sampai sekarang ini untuk penentuan hari H saja itu belum ada titik temu. Padahal kita semua tahu bahwa di saat-saat awal, ingat pada tahun 2020 kemarin, 2019 ke tahun 2020 sebenarnya sempat bergulir untuk kemudian bagaimana dilakukan amandemen terhadap undang-undang pemilu. Tapi kemudian pemerintah dan DPR sepakat bahwa tidak perlu dilakukan karena pertimbangannya adalah supaya tahapan pemilu tidak terganggu dan yang waktu yang semakin mepet. Selain itu tentu alasan pandemi gitu ya. Tapi hal yang menarik adalah ketika publik kemudian meyakini itu bahwa betul pendekatannya karena supaya lebih awal, lebih dini banyak persiapan, tapi kemudian mereka sendiri justru hanya untuk penentuan hari H saja sampai sekarang ini belum ada kesepakatan gitu ya. Tentu dengan berbagai argumentasi yang macam-macam. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa sejatinya yang diperdebatkan adalah bukan soal hari H gitu ya. Boleh jadi tidak ada masalah perdebatan hari H itu menjadi penting, tapi sejatinya yang kita tunggu dari DPR dan pemerintah bersama KPU adalah perdebatan yang harus dibangun adalah bagaimana menutup lubang-lubang kekurangan pada Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 kemarin. Sebab kita tahu semua bahwa undang-undang ini ada banyak kekurangannya. Sekali lagi, ini ibaratnya penyakit. Kalau kita sudah tahu penyakitnya, tapi kita tidak mau mengobati penyakit itu hanya ada dua. Satu yang paling dominan adalah jangan-jangan kita sudah menikmati penyakit itu, atau kemudian kita memang memanfaatkan penyakit itu. Walau gitu ya. Tapi yang pasti sebenarnya adalah sekali lagi, pemilu ini dilaksanakan karena kita ingin lebih baik. Dan keinginan untuk lebih baik itu adalah tentu salah satu elemen yang menentukan adalah sistem pemilu itu, yaitu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 gitu ya. Ini yang saya kira agak ini, tapi ya sudahlah, ini sudah selesai, tidak ada lagi amandemen gitu ya. Tapi kemudian kalau kita tarik ke belakang,
berkaitan dengan itu tentu menjadi tanda tanya karena sekarang ini untuk penentuan hari H saja sampai sekarang ini belum clear gitu ya. Apa sebenarnya argumentasi yang coba dibangun oleh masing-masing gitu ya? Karena kalau KPU sebenarnya dalilnya sudah cukup kuat gitu ya untuk menyatakan bahwa kenapa tanggal 21 pertama adalah karena ini memang ada banyak yang harus dipikirkan. Selain itu adalah tentu kita harus berhitung bahwa jabatan presiden sebenarnya akan berakhir itu pada Oktober 2024 gitu ya. Jadi tanggal 20 Oktober 2024. Dalam artian bahwa berdasarkan konstitusi maka sejatinya gitu ya, calon atau kandidat presiden itu sudah harus ada tersedia gitu ya, sudah bukan lagi baru pemungutan suara, sudah tersedia itu adalah 14 hari sebelumnya, dalam hal ini adalah tanggal 16 Oktober gitu ya. Sorry, tanggal 6 Oktober 2024. Jadi 14 hari sebelumnya itu sudah ada sebenarnya kandidat yang terpilih dan sudah selesai, sudah ini. Dan ingat, kalau ternyata, ini harus semua dipikirkan gitu ya, kalau ternyata ada banyak kandidat yang maju, katakanlah ada 3 gitu kandidat, ada 3, ada 4 di situ, maka potensial untuk pilpres itu bisa 2 putaran. Dan itu tentu semua tahapan-tahapan itu harus dipersiapkan. Dan karena tahapan itulah kemudian harus dilihat untuk ditarik ke belakang, di tahapan mana sebenarnya kita mulai untuk menetapkan tahapan pemilu dimulai. Dan kemudian di mana untuk melihat pada posisi untuk pemungutan suara. Karena ingat, pemungutan suara itu kemudian ada penghitungan, lalu kemudian selesai penghitungan bukan berarti kita menetapkan pemenang dan selesai. Masih ada di sana yang bisa terjadi itu adalah sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi ada banyak variabel-variabel yang kemudian dipikirkan sehingga kemudian mengapa harusnya pemungutan suara itu lebih dipercepat untuk kemudian melihat pada posisinya gitu ya. Itu yang pertama yang harus kita lihat gitu. Yang lain juga adalah yang jauh lebih penting karena itu tadi juga adalah seperti yang disebutkan oleh dalam simulasi KPU bahwa pemilu ini adalah selain pemilu ada pilkada. Dan pilkada ini tentu beririsan karena dalam tahun yang sama gitu ya. Sehingga tentu penting untuk kemudian harus dilihat dalam posisi di mana untuk kemudian tidak saling mengganggu. Nah, kalau kemudian dilihat pada posisi itu, maka simulasinya KPU bukan berarti saya berpihak langsung kepada KPU, tapi kita lihat pada rasionalnya, itulah kemudian masuk pada 21. Kalau kemudian digeser pemungutan suara itu adalah di tanggal 15 Mei, seperti tawarannya Kementerian Dalam Negeri, maka kemudian tentu ini juga akan berimplikasi pada pilkada. Ingat, DPR sendiri dan pemerintah sudah sepakat bahwa tidak ada amandemen undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Itu artinya bahwa pilkada akan dilaksanakan juga di tahun 2024 atau dalam hal ini adalah November gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka kalau dia pemilihannya tetap pemungutan suara ditetapkan di tanggal 15, maka kita akan lihat irisannya ke pemilihan kepala daerah gitu loh. Karena seperti yang dijelaskan oleh KPU, bisa jadi akan pilkada akan bergeser ke 2025. Nah, itu artinya tentu akan ada perubahan undang-undang gitu ya. Jadi tentu agak riskan dan saya tidak akan berbicara di soal perubahan undang-undangnya. Yang saya akan melihat adalah pada implikasinya. Ingat, ada banyak daerah yang sudah PLT akan mendapatkan PLT itu adalah di tahun 2022, 2023 gitu ya, 2024. Nah, kalau kemudian bergeser pilkada di 2025, saya ingin menyatakan bahwa itu adalah modus terselubung untuk kemudian menghilangkan pilkada. Karena bagaimanapun juga, tentu pemerintahan memang tidak boleh terjadi kekosongan. Tapi harus disadari bahwa sekali lagi, dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, maka pemilu adalah prasyarat untuk kemudian bagaimana rakyat ikut menentukan siapa pemimpinnya, bukan penunjukan gitu ya. Ini yang harus kita lihat pada posisinya. Sobat sekalian, ini saya kira yang harus kita lihat bahwa kenapa menjadi penting untuk kita lihat yang mana sebenarnya hari H harus dipilih. Tapi terlepas dari tarik menarik ini, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kualitas pemilu tidak hanya atau bahkan kontribusinya sangat kecil berkaitan pada penentuan hari H. Tapi kualitas pemilu itu sebenarnya adalah ditentukan di mana seluruh elemen
itu kemudian bergerak untuk sama-sama menjaga pemilu yang bersangkutan. Maka sebenarnya kalau kemudian argumentasinya bahwa ada situasi politik, ada situasi ada kekhawatiran untuk kemudian kalau terlalu cepat gitu ya, maka yang harus dilihat sebenarnya adalah bagaimana mengantisipasi kegenitan birokrasi untuk ikut berpolitik, atau kemudian bagaimana momen-momen politik ini kemudian coba dimainkan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya, bukan hanya soal birokrasi tapi termasuk juga yang lain gitu. Nah inilah sebenarnya ada dua hal, tantangan di dalam birokrasi sendiri dan tentu tantangan di pihak penyelenggara untuk bagaimana meminimais. Sebab kapanpun saja ditentukan hari H pemilu, kalau kemudian tidak saling menjaga, maka pada saat bersamaan tentu kualitas pemilu juga tidak akan terjamin. Dan akhirnya pada saat bersamaan tentu cita-cita mulia kita semua bahwa pemilu untuk kesejahteraan itu semakin jauh dari harapan.